Jumpa lagi di Tangga Baru bersama DDM. Di dalam kesempatan ini ada seorang tamu yang penting, Kang Roby Maulana Zulkarnain, Ketua Pusat Sundawani, Ketua Umum ya, Sundawani Wirabuana. Nah, Kang Roby ini adalah calon DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili Jawa Barat. Dari Jawa Barat itu seberapa calon, Kang? 40 50 54 mohon. 50 54. Opat. Akang nomor 4 genep. Nomor 4 genap. Mohon Valentino Rossi. Valentino Rossi. Cik kumaha Kang sampai hayong jadi anggota DPD. Mohon ku Sunda atau Indonesia Kang campuran lah. Campur-campur. Ini audiens kita ini Surabaya, Jakarta, Surabaya, Bandung. Ya. Ya nuhun. Ya, jadi berawal dari sebetulnya dulu tahun 2007 lah. Tahun 2007 itu saya mendirikan sebuah organisasi yang berbasis budaya. Jadi semenjak itu Sundawani yang akhirnya berproses disempurnakan menjadi Sundawani Wirabuana tahun 2012. Jadi semenjak 2007 ini saya keliling aja gitu, Pak. Muter-muter ngidar daya mapai lembur. Ya ada kegelisahan lah tentunya pada waktu itu, ada kegelisahan tentang keberadaan budaya. Ya. Budaya Sunda maksudnya. Budaya Sunda ya, karena saya sebagai orang Sunda, Pituin orang Sunda, melihat bahwa baik dari sisi kebudayaan maupun dari sisi sebagai orang Sunda yang semakin hari itu semakin tergeser, termarginalkan lah gitu ya. Kadeseh kadungsang-dungsang gitu Sunda nama dari berbagai hal ya, dari sisi ekonomi, politik, sosial dan sebagainya lah gitu. Kan kalau menurut orang tua dulu mah kan palias jati kasilih kujunti. Jadi ditakutkan bahwa pribumi ini akan tergerus oleh pendatang, dalam pengertian bisa di era kompetisi ini kan segala sesuatunya saling berlomba. Jadi saya melihat ini ada apa yang salah dengan orang Sunda gitu kan. Sementara kalau kita melihat ke belakang sejarah orang Sunda itu kan luar biasa. Baik dari sisi manusianya, sejarahnya, kerajaan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya sekarang banyak yang dipertanyakan, mana pemimpin orang Sunda, seperti itulah, Pak. Jadi ya itulah saya berusaha untuk membangun kembali lah. Sebetulnya visi misi daripada Sundawani Wirabuana itu adalah ujungnya itu adalah revitalisasi karakter budaya. Ini yang saya lihat bahwa ini yang sudah tidak ada. Kayak karakter revitalisasi berarti kan menguatkan, mengubah begitu ya. Membangun kembali gitu. Naon ayeuna jadi masalah di karakter Sunda. Ya kalau misalnya dulu itu kan sebetulnya orang-orang Sunda juga adalah pejuang, petarung ya. Ada Eyang Tajimalela ya. Jadi keberadaan kerajaan dari mulai Tarumanagara, Galuh, Pakuan, Pajajaran, kerajaan Sunda begitu kesohor, lalu kepemimpinan Prabu Siliwangi juga sangat melegenda ya, tentunya ada sistem-sistem yang sangat bagus. Karakter manusianya juga pada waktu itu pasti bagus. Ya. Nah kesininya saya ngelihat bahwa kenapa orang Sunda ini melemah. Melemah dari ucapan kan, dari ucapan banyak bahwa orang Sunda teh abdi mangiringan we gitu. Selalu menundukkan diri gitu. Padahal saya meyakini bahwa hidup itu adalah rangkaian kata-kata dan irama. Jadi ketika kata-katanya melemah, gesturnya juga akan melemah. Ketika iramanya di dalam musiknya selalu menampilkan musik-musik yang melankolis, yang sedih, akhirnya kita akan terkonsumsi dengan unsur-unsur yang ya akhirnya jadi pasif, pasrah gitu ya. Ya. Padahal di kalimat lain di Sunda itu kan ada yang kalimat-kalimat yang membangun seperti
batur arek urang geus lemes usap teas pereup ya pageuh kepeul lega awur ya jadi banyak yang membangun Jadi nanti itu bukan lagi mangga ti payun gitu. ya. Punten ka payunan gitu kayak nama. Ya, ini kan era kompetisi, era globalisasi. Jadi bagaimana orang Sunda bisa siap tandang, maju ke depan kalau kita selalu membelakangkan diri. Selalu mengalah gitu. Artinya dalam pengertian, mangawe nu sanes gitu. Jadi selama ini kan seolah-olah menjadi penonton gitu. Jadi kita selalu menonton keadaan. Harusnya kita juga harus sebagai sebagai agent of change gitu ya orang Sunda tuh. Kan ya kita sering ngobrol bahwa mana sih pemimpin Sunda? Karena kita tidak pernah mengkaderkan. Gitu. Ya, yang jelas bahwa saya lebih konsentrasi kepada pemahaman-pemahaman budaya. Bukan hanya berkesenian saja gitu, tapi karakter yang dibangun. Karakter orang Sunda yang siap tarung gitu dalam menghadapi era globalisasi, perubahan zaman. Pan di Sunda ge orang teh kedah ngigelan zaman. Gitu. Jadi itulah yang menjadi salah satu motif Akang itu mencalonkan sebagai DPD gitu untuk memperkuat basis-basis budaya dan memperjuangkan di tingkat nasional gitu. Nah, Kang, kan beda persyaratan anggota DPR RI, DPRD, provinsi dan kota kabupaten. Nah, kalau DPD syaratnya itu apa saja tuh? Ya, DPD itu dulu persyaratannya minimal 5.000 KTP. 5.000? 5.000 KTP dan harus mewakili 50+1. Kabupaten, ya, kota kabupaten. Kota kabupaten. Jadi saya waktu itu memasukkan sekitar 17.000 KTP. Jadi sebetulnya melebihi dari 14 kota kabupaten. Di lemur Manawa itu kan. Ya mungkin karena investasi sosial. Salami ya kan saya tuh bersilaturahmi terus ya dari 2007 itu keliling gitu ke lemur-lemur, ke paguron-paguron, sanggar dan sebagainya, ke kampung-kampung. Nah, ya di situ terjalin. Ya dulu memang tidak bermaksud untuk mau ke partai, tidak akan terjun ke dunia politik gitu maksudnya. Dulu tuh dari mulai mendirikan organisasi 2007, 2012 tuh. Jadi mulai itu 2019 lah. Kayak orang teh kan provinsi Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota. Iya. Nah, yang 50.000 lebih itu KTP. Ya, 17.000. 17.000. Kan minimal tuh 5.000. Oke, Akang mah 17.000. 17.000, tapi setelah diverifikasi itu turun menjadi 16.000. 16, oke. 16.000 sekian. Itu terutama basis Akang tuh di kabupaten kota mana wae tah? Anu 16.000 teh. Dari mulai Sukabumi, Bogor, Karawang, Subang, KBB, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasik, dugi ka Pangandaran, Kuningan gitu. Berapa lama itu mengumpulkan KTP 16.000 itu? Sebetulnya dalam proses pengumpulannya mah nggak lama pada dari sarumpingnya Rira gitu. Gitu. Kan biasa di WA harus fisik. Nah, setelah fisik baru di fotokopi di maksudnya. Data entry ya, baru di data entry. Nah, proses data entry-nya ini lami teh, Pak. Karena ada aplikasi namanya Silon di KPU teh. Mesti masuk. Jadi ketika masuk terus diverifikasi kan, verifikasi administrasi bisa no double atau KTP-nya sudah tidak berlaku. Nah, ketika itu sudah baru nanti verifikasi faktual. KPU itu akan mengecek ke tiap-tiap daerah betul enggak ngedukung saya misalnya, kenal enggak dengan orang ini gitu kan. Gitu. Jadi cek bisi tadi wah ini mah meuli KTP atau palsu gitu ya. Iya. Oke. Ya alhamdulillah perjalanan itu akhirnya ya lolos. Dapat nomor 46. Ya sebetulnya sekarang kan tinggal hamin 30 ya hamin 32 lah kalau nggak salah. Itu Tekaraos lah perjalanan. Nah, apa yang dilakukan setelah tadi lolos itu? Tentukan silaturahmi.
apa yang ditemukan di lapangan, Ya, aspirasi nakumaha. ya alhamdulillah kan gini Pak, selama dari 2007 itu saya memang konsisten di budaya. Jadi ketika ketemu dengan orang-orang atau dengan masyarakat, ya terutama basisnya adalah orang-orang budaya dari Paguron, Padepokan, Sanggar dan sebagainya, itu kan saya bukan berarti nanti kalau saya jadi akan melakukan. Ya jelas karena frame-nya saya di budaya, saya akan berjuang di budaya. Gitu. Bukan akan, tapi saya kan sudah melakukan. Jadi beberapa program yang seharusnya ini lebih diperhatikan oleh pemerintah, misalnya, oh ini enggak, nah ini yang akan saya perjuangkan gitu. Gitu. Okay. Jadi saya sebetulnya kan gini Pak, kebanyakan itu orang-orang budaya itu sepertinya agak membedakan gitu. Ah budaya mah karena budaya ulah politikan kan gitu. Nah banyak gitu ya, siger tengah lah. Ya selama ini kan saya berjuang Pak, dari mulai dulu Tangguhan Perahu, terus mengenai akan dihapuskannya kurikulum bahasa daerah, terus Babakan Siliwangi dulu akan dibangun apartemen satu-satunya kota hutan kota di Bandung. Ya terakhir ketika ada pelecehan terhadap orang Sunda di parlemen, Jakarta, ya di parlemen, itu juga saya berjuang gitu kan. Nah selama ini kan berjuangnya itu kita kan di luar, teriaknya di luar. Jadi bagaimana kita akan didengar? LSM lah ya, namanya. LSM bagaimana kita akan lebih didengar kalau kitanya tidak ada orang budaya yang di dalam. Makanya butuh politik kebudayaan. Betul. Jadi saya mencutat atau mengadopsi, mengutip kalimatnya Erdogan kan Pak. Kalau orang benar tidak mau, ya orang baik tidak mau masuk ke dalam politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang yang jahat. Nah saya adopsi gitu. Kalau orang-orang budaya tidak mau masuk ke dalam politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang yang tidak berbudaya, gitu kan gitu. Ya kan budaya itu etika ya diantaranya. Maksudnya tidak akan memperjuangkan budayanya. Ya karena saya lihat ya, punten memang banyak sekali gitu budaya teh sepertinya ya bagian yang sangat tidak penting. Padahal kan hilang bahasa, hilang budaya, hancur negara kan. Gitu. Tapi ya budaya sepertinya ya diabaikan. Jadi ketika berbicara budaya teh seolah-olah berkesenian unggul gitu. Padahal kan ya banyak hal kan. Wah, kalau misalnya selama ini kita berbicara kepemimpinan, di budaya kita juga ada, terutama di budaya Sunda kan aya Dasa Pasanta, aya Pangimuh Ningtuah, aya Parigeuing. Itu manual bukna kepemimpinan budaya gitu. Okay. Kang, sepanjang pengamatan Akang, komitmen dan perhatian pimpinan, katakanlah gubernur, misalnya wali kota gitu, ya di Provinsi Jawa Barat atau Kota Bandung, cek Akang sampai sejauh ini gimana? Ya belum menyentuh secara keseluruhan apa ya pemimpinan budaya seperti itu ya beberapa tahun yang lalu atau sampai sekarang kan masih banyak yang memperjuangkan tentang nasib guru. Guru honorer kan seueur anu tacan diangkat lah gitu. Nah, kan tidak pernah tersentuh bahwa yang namanya guru itu kan bukan hanya di sekolahan saja, bukan di kampus saja kan Pak ya. Bahwa guru-guru silat ya kan itu guru Pak. Oke. Ya. Nah, guru tari, guru silat. Ya. Bagaimana kita akan melestarikan kebudayaan, misalnya melestarikan pencaksilat sebagai aset bangsa, upami guru-guruna, pelatih-pelatihnya tidak pernah mendapatkan gaji. Jadi ya akan mati dengan sendirinya pada akhirnya. Terus gitu bayaranna oge kan di muridnya teh kan sabaraha saridona gitu. Tidak ada. Jadi saya sering keliling gitu, banyak paguron-paguron yang sangat berpotensi gitu muridnya. Banyak punya prestasi. Pencaksilat, iya, penangna bolong gitu kan. Terus tidak punya sertifikat, tidak legalitasnya tidak punya. Kanggo ngaaktekeun wae gitu kan. Betapa susahnya, padahal kan berapanya kamu aktekeun. Nah itu. Pernah ketemu gubernur teh? Diobrolkeun misalnya soal-soal gitu? Ya. Atau anggota dewan lah gitu? Ya sering sih, secara semuanya kapungkurnya. Ketika ngobrol-ngobrol kan juga
ya saya sering memposting lah tentang keadaan-keadaan budaya gitu. Tapi ya, lumayan. Ya jadi akhirnya kan daripada ngandalkeun batur gitu, ya tos we saya harus masuk ke dalam sistem itu gitu. Ya seperti Pak, bahwa kalau kita berbicara kesenian, bahwa kesenian Jawa Barat itu paling beunghar se-alam dunia. Ada 382 jenis kesenian di Jawa Barat yang tercatat. Belum yang tercatatnya ya, belum ada kearifan lokal dan sebagainya. Ada WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Lalu keperbakalan kita juga tinggi ya, ada situs Gunung Padang yang lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir, Jaya Laksana di Garut, di Bumbulang. Tapi posisinya duka ayeuna berapa tahun yang lalu ketika saya main ke Dinas Pariwisata dan Budaya di provinsi, posisinya kesenian dan keperbakalan pada waktu itu tuh adanya di seksi. Adanya di seksi. Jadi artinya posisinya tidak penting. Kalau di seksi kan, ya ini mah pandangan awam ya, pandangan awam. Nah, habat aya di seksi gitu. Harusnya mah paling tidak dipisahkan antara pariwisata dan kebudayaan ini adalah kan gitu. Jadi harusnya terpisah gitu ya. Terpisah. Jadi konsentrasinya juga ketika berbicara budaya itu kan pariwisata terus ya. Terus jadi dikapitalisasi sebagai lalu ketika kita berbicara masalah pariwisata kan berbicara masalah alam. Ya. Tapi misalnya gini Pak, ada satu pulau yang namanya Sentinel ya. Sentinel itu karakternya kan di Sumbang naon wae kan tetap dipanah gitu. Artinya bahwa karakter seseorang itu juga adalah merupakan aset wisata. Orang datang ke satu tempat, kalau tempatnya bagus tapi orang-orangnya di sana menyebalkan juga kan tidak mau pajang. Nah sementara aset di Jawa Barat ya, jalmi-jalmina someah. Nah ini yang harus dikemas. Lebih harus ada pendidikan, ada lebih bagaimana nanti mayunan tamu kayak gitu banyak. Nah kita tuh selalu terjebak dengan konsep-konsep itu Pak. Misalnya seperti tahun 80-an apa enten akan upami ka bank itu security-nya lebih menyeramkan. Ketika ada program nunamina excellent service, ya turun deui menjadi 5S, senyum sapa ya salam senyum sapa dan sebagainya. Wah, akhirnya meningkatkan kan performa perbankan. Padahal ternyata konsep urang Pak, somaya HDK mah. Ya. Terus ayeuna ya generasi Z ya selalu berbicara mengenai pentahelik. Pentahelik itu kan kolaboratif ya Pak. Pan urang getos aya carana. Nah, sebat gotong royong, sabilulungan, sareundeuk saigel, sagodogan sapihanean eta teh. Atas kolaboratif gitu. Nah, kan digali nilai-nilai kearifan lokal kita gitu, dikemas ulang gitu, menganggo bahasa yang lebih kekinian gitu. Lalu disebarkan juga, jadi from lokal to global gitu. Keren ya. Nah, Kang sekarang Akang udah jadi calon, pastikan kekerusukan lah ke masyarakat. Nah, sejauh ini apa tantangan-tantangan atau informasi yang dihadapi, yang didengar, yang didapatkan dari masyarakat yang dikunjungi itu? Kan kebayangnya anggota DPR RI itu paling-paling dua kabupaten misalnya atau kota ya, misalnya Bandung Cimahi gitu, Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung kan gitu tuh. Tah ieu mah 27 kabupaten kota. Kabayangkeun kan kumaha eta silaturahmina. Gitu. Ya memang berat Pak. Satu DPD itu tantangannya gini Pak. Jadi seueur masyarakat yang belum paham apa itu DPD. DPD itu dari mana, partai mana. Kan DPD itu kan sebetulnya kan non-partai. Kapungkur mah utusan daerah. Utusan daerah. Itu satu pertanyaannya, dari partai mana, terus dapil mana. Nah ini yang harus dijelaskan gitu. Jadi DPD juga karena dapilnya se-Jawa Barat, terus persaingannya di dalam satu DPD itu adalah 54 orang sekarang, dan yang terpilih adalah 4 orang. Jadi paling tidak
harus amannya itu dapat 1 juta suara. 1 juta ya? 1 juta lah, aman. Dari pemilih totalnya itu 35 juta. 35 juta. 35 juta gitu, nguriling. Memang saya tidak bisa menjangkau semua, Pak. Ya, seharusnya meskipun ada undangan dari Surade, Jampang gitu kan, Sukabumi Selatan. Kalau Kang Robinnya kan dia itu waduh jauh gitu kan. Jadi saya lebih konsentrasi kepada 14 kota kabupaten aja. Jadi lebih ke Priangan. Priangan dari mulai Karawang, Bogor, Sukabumi, Cianjur. Nah, ada mah lebih ke Tasik, Garut, Pangandaran lah gitu. Dan kumaha nu nyauran we. Ya. Sok siap didukung Kang Robin tapi ka dieu Kang Robina nah gitu. Kali itu yang apa yang didapatkan dari kunjungan-kunjungan ya kalau masyarakat itu aspirasinya kalau dari masyarakat karena memang misalnya pendukung saya adalah dari kalangan-kalangan budaya yang sudah kenal, tidak banyak pertanyaan. Pokoknya siap ngedukung karena mungkin mereka sudah tahu kiprah saya di budaya dari 2007 terus berjuang kan gitu. Kalau di non itu juga memang ada gitu kan. Aya ya katakanlah ada suatu pengharapan. Ketika mau didorong kan ada kita berbicara tentang teknis, tentang logistik dan sebagainya, sok atuh kumaha dan sebagainya. Transaksional itu memang sok aya lah nu karar itu teh. Karena memang juga ada di masyarakat tuh seperti gini, mungkin yang terdahulu baik dari untuk calon dewan dari DPR RI atau DPRD itu hanya memberikan janji kan bukan bukti. Jadi akhirnya masyarakat geus we mending ayeuna we lah. Udah jadi mah hararese. Jadi itu juga nggak salah karena masyarakat sekarang didekati ketika sudah jadi dilupakan kan gitu. Itu yang terjadi keluhan dari masyarakat. Naon sih untungnya ke urang gitu kalau saya memilih Anda gitu. Gitu. Hal-hal seperti itu masih ada. Masih ada. Tidak paham ya teh saha. Tiba-tiba bukan orang daerah situ. Kan misalnya dapil Jabar 10 misalnya. Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Kan bisa aja yang bukan orang tersebut anu domisili di sana, misalnya orang dari daerah luar itu jadi calon dirinya. Jadi bagi masyarakat satu tidak kenal, keduanya mungkin juga calon juga tidak tahu potensi SDA-nya seperti apa, tapi ku margi kasep gelis coblos we sih. Gitu. Kang mangga dieu teh lah. Kang pesaing itu kan 54-nya, 54 orangnya. Aya teu nu paling waduh ieu rada berat misalnya gitu. Menghadapinya atau sama saja lah. Iya, satu mah incumbent ya. Incumbent karena sudah tos pecah telur lah dari awal kan. Sudah ada jaringan awal-awalnya. Mungkin upami incumbent nanti kapungkur saya ngerawat konstituennya ya mungkin bisa menang lagi. Ya banyak juga dari komunitas-komunitas misalnya dari ketua komunitas ini, ketua paguyuban apa gitu, yang berbasis masalah gitu. Artis saya, kan? Artis saya, gitu. Ya tapi kan populer juga belum tentu kan elektabilitasnya. Ya memang belum tentu tinggi sih. Ya. Ya baligo di mana-mana kan itu juga meskipun belum tentu gitu belum tentu ya. Pengalaman saya kan dulu 2019 juga pernah kan Pak. Ada 2-3 orang yang baligo di mana-mana gitu. Tapi tidak masuk. Ya kan saya juga nanya, saya punya anak-anak milenial lah. Bagaimana dengan sekarang maraknya baligo di mana-mana? Jawabannya lah sampah virtual ya Pak. Ngabalaan cenah gitu. Jadi mau dipasang nanti di pohon-pohon gitunya sopan pisannya. Iya. Ya kan baru tadi ada ini pelaku penusukan pohon. Ada banyak korban sekarang. Banyak pelaku penusukan pohon. Ya memang terus ada misalnya di daerah saya juga kan Pak. Kecamatan Lengkong ya. Kelurahan Turangga.
Terus tiba-tiba ya baligo saha sih ieu teh gitu. Kan sebetulnya kan lebih baik gitu ya sebelum nempel teh sumping heula ka RT RW ya memperkenalkan Ya. punten abdi bade ngiring masang jeung pasang kan itu juga kirang Ya, ya. adab, kirang etika, kirang berbudaya kan gitu. Kang, pesan terakhir untuk konstituen Akang atau masyarakat Jawa Barat. Ya banyak hal jadi upami teu ke urang-urang gitu. Jadi saya pribadi itu kenapa maju terus pilihannya adalah DPD non partai. Saya masih tetap konsisten dengan organisasi yang saya bangun karena organisasi ini adalah independen dan saya dibuktikan dengan saya tidak masuk ke dalam partai tapi ke DPD. Saya hanya sebagai lokomotif yang ingin didorong bahwa saya akan berjuang bagaimana berjuang tentang kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada budaya. Yang upami abdi teh tiasa sesorangan lah gitu. Nyarira berjuang tetap harus ada pendukung. Jadi pesan nuhun ke teman-teman kawargi-wargi salami ieu dari proses awal saya bisa berhasil bisa dapat nomor 46 lolos dan sebagainya dugi ka ayeuna itu nuhun ke teman-teman kawargi-wargi sadayana gitu. Oke ke masyarakat sanes itu ya mohon dukungan karena saya memang niatnya adalah untuk berjuang melestarikan budaya gitu. Oke. Itulah bincang-bincang dengan Kang Roby Maulana Zulkarnain. Zulkarnain. Sampai jumpa. Siapa turun nuhun.